Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dian Fadila dengan NIM 214220066. Saya di sini akan menyampaikan pembahasan tentang relasi antara fikih dengan sains, fikih dengan kebudayaan, fikih dengan gender, yang didukung dengan pembahasan tentang makosyid syariah dan moderasi fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Fikih itu cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah yang dapat mengatur kehidupan umat muslim. Yang pertama, fikih dengan sains. Apa hubungan antara fikih dengan sains? Ya, tentu sains itu juga memiliki hubungan yang erat karena banyak hukum dalam fikih yang memerlukan pemahaman ilmiah di zaman sekarang. Misalnya dalam hal penentuan waktu sholat, penentuan arah kiblat, ilmu astronomi sangat berperan penting. Hal ini memberikan penjelasan yang lebih akurat dan relevan terhadap tuntunan syariah. Penentuan awal bulan Hijriah ataupun datangnya bulan Ramadan juga bisa dilihat dari astronomi, bisa dilihat dari sains dengan pengamatan hilal dan hisab dalam penentuan awal bulan Ramadan. Yang kedua, fikih dengan kebudayaan. Apa itu fikih dengan kebudayaan? Pertama, fikih budaya dapat dibingkai dengan pendekatan historis hukum Islam yang sudah dipraktikkan umat Islam dalam sejarah, bukan semata-mata sebagai aturan hukum syariat. Kedua, pengembangan fikih budaya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip bersifat absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu, prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Tuhan, prinsip keadilan, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, dan prinsip tolong-menolong untuk kebaikan. Ketiga, dalam merumuskan fikih budaya juga perlu menyeimbangkan antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual-kontekstual ini dipilih untuk menyeimbangkan pemahaman dan normatif doktrinal di satu sisi dan kontekstualisasi dengan unsur-unsur kesejahteraan pada sisi lain. Dalam membangun teori-teori fikih itu para imam mujtahid di samping merujuk kepada nas-nas syarak seperti Al-Quran dan hadis juga melibatkan tradisi dan fakta sosial sebagai bagian dari konsiderasi penetapan hukum Islam. Munculnya perbedaan mazhab antara imam-imam mazhab juga tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mengitari para imam itu. Abu Hanifah yang tinggal di Kufah, Malik ibnu Anas di Madinah, Al-Syafi'i di Irak dan Mesir, dan Ahmad bin Hambal di Irak. Masing-masing mempunyai pendapat mazhab yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat itu tidak menjadikan kekacauan dan sistem hukum Islam tetapi justru saling melengkapi dan memperkuat fondasi bangunan hukum Islam yang terjadi lebih baik. Fikih dengan gender, apa hubungan antara kedua tersebut? Yaitu fikih sendiri itu mengatur sebagai aspek-aspek kehidupan pria dan wanita. Hukum yang spesifik untuk masing-masing gender itu sebetulnya ada prinsip keadilan dan kesetaraan yang dipegang teguh dalam fikih asalkan sesuai dengan maksud syariah. Tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya nih, contoh dalam warisan, bisa pembagian warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan diatur untuk keseimbangan pertanggungjawaban dalam kekeluargaan. Nah, tentu juga ada contoh hak dan kewajiban dalam pernikahan. Misalnya, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri yang saling melengkapi, seperti wajibnya
memberi nafkah itu suami dan hak mendapatkan perlindungan itu istri. Makosyid syariah itu jelas tujuan utama dari syariah Islam, yaitu melindungi 5 esensial, misalnya ya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua hukum dalam fikih bertujuan untuk mencapai makosyid. Penetapan fikih yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Lalu ada juga namanya moderasi fikih moderasi. Fikih moderasi. Fikih moderasi ini berarti mengambil jalan tengah yang tidak ekstrim. Hal ini penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan ilmiah. Nah, apa ya contohnya? Misalnya penggunaan teknologi dalam ibadah seperti penggunaan aplikasi, pertunjukan arah kiblat, ataupun jadwal sholat yang memudahkan umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan tepat. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.